di dalam lembah kekelaman, saudara akan tetap kuat ya di sana. Ya, kenapa? Karena saudara memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan adalah kekuatan ya bagi setiap orang percaya. Saya mengatakan bahwa orang bisa berkata ya bahwa saya mengenal Tuhan, ya bahwa saya mengasihi Tuhan, ya bahwa Tuhan ada di hati saya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar bahwa apakah kita ini ada di hatinya Tuhan? Kalau kita ngomong bahwa Tuhan ada di hatinya kita, semua orang bisa mengatakan hal yang sama. Tapi kalau Tuhan yang berkata engkau ada di hatiku, ya ini yang sesungguhnya saudara ya. Jadi sekali lagi semua orang bisa berkata Tuhan di hatiku, tapi pertanyaannya apakah kita ada di hatinya Tuhan? Ya. Tuhan itu menginginkan setiap kita ada di hatinya, dan hanya mereka yang mengasihi dia sungguh-sungguh, yang mengenal dia, yang ada di hatinya Tuhan. Saudara perhatikan apa yang terjadi dengan Ayub. Ayub itu contoh loh bahwa kehidupannya ada di mata Tuhan, ada di hatinya Tuhan khususnya. Ketika setan datang menghadap ya Tuhan, pada saat anak-anak Allah sementara menyembah Tuhan, Tuhan berkata, dari manakah engkau setan? Ya, setan bilang, aku dari perjalanan mengelilingi dunia mencari orang yang dapat ditelan ya. Jadi pekerjaan setan begitu, menjatuhkan dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu pekerjaan setan. Kemudian Tuhan berkata kepada setan, sudahkah engkau melihat kehidupan hambaku Ayub? Bayangkan, kehidupan daripada Ayub itu ada di hatinya Tuhan, sehingga Tuhan bersaksi loh mengenai Ayub di hadapan setan. Apa kesaksian Tuhan? Bahwa Ayub memiliki kehidupan yang berkenan. Luar biasa. Kalau manusia yang bersaksi mengenai Ayub, kesaksian itu bisa disangsikan ya. Karena yang namanya manusia tidak bisa melihat gambar keseluruhan kehidupan seseorang. Betul ya. Tetapi kan Tuhan itu mampu melihat apa yang tak dapat kita lihat. Sehingga ketika Tuhan bersaksi mengenai kehidupan daripada Ayub yang berkenan di hadapannya, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, maka kesaksian Tuhan itu benar-benar dapat dipercayai. Dan inilah saudara-saudara yang harus menjadi tujuan ketika kita hidup dalam dunia, di mana kehidupan setiap kita itu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga saya dan saudara ada di dalam hatinya Tuhan. Ada amin ya. Agar setiap kita ada di dalam hatinya Tuhan. Dan kita tuh bisa ada dalam hatinya Tuhan ketika saya katakan bahwa kita ini mau hidup berkenan di hadapannya. Kita introspeksi diri dari waktu ke waktu. Ya, kita mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Ketika Roh Kudus menegur ada yang salah dalam diri kita, maka kita berubah, kita bertobat. Ya, kita menyelaraskan kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya agar kehidupan ini dikasihi oleh Tuhan. Ya, maka dari kehidupan orang kusta ini kita akan pelajari ya, ada dua hal penting yang dapat kita pelajari dari orang kusta yang mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, bahwa ketika kita menjalani hidup ini kita harus sama seperti orang kusta ini yang disembuhkan oleh Tuhan. Apa itu pendeta? Kita harus berani percaya. Ya. Kita harus berani percaya. Hidup ini saudara harus berani percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh memiliki sikap hati yang meragukan Tuhan. Ada orang yang tidak berani percaya. Kenapa? Karena dia takut kecewa, takut gagal. Padahal perkara kecewa dan perkara gagal adalah perkara nanti. Hari ini kita harus percaya kepada Tuhan. Ya. Kenapa saudara? Karena kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak berani mencoba untuk percaya kepada Tuhan, maka tentu saja kita tidak akan pernah tahu ya, apakah itu akan berhasil atau tidak ya. Maka saya mendorong saudara, perhatikan orang kusta ini. Bayangkan dia datang kepada Yesus. Saya tidak tahu dia datang dalam keadaan seperti apa saudara. Apakah dia datang pada saat orang-orang masih berkerumun atau orang-orang sudah bubar. Ya, yang pasti bahwa keberanian orang kusta ini ketika dia datang kepada Allah, kepada Yesus, ini perlu diapresiasi. Kenapa? Karena dia sementara memberanikan dirinya untuk percaya, dan pada saat dia memberanikan diri untuk percaya, yang menjadi taruhannya adalah nyawa.
Kenapa? Karena dia datang di tengah kerumunan orang banyak, atau setidaknya dia muncul di hadapan publik, saudara. Penyakit kusta yang dideritanya itu membuat dia terisolasi. Dia tidak boleh ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak, saudara. Karena penyakit itu adalah penyakit yang menular. Kalau dia berani, saudara, muncul di hadapan orang banyak dan orang banyak tahu bahwa dia orang kusta, maka dia bisa dirajam dengan batu sampai mati, saudara. Ya, karena sakit yang dia miliki itu bisa menajiskan orang. Ya, maka kalau dia berani tampil, ya, di hadapan banyak orang untuk mengharapkan Yesus menyembuhkan dia, berarti orang kusta ini adalah orang yang berani mempercayai Tuhan. Mungkin dia berkata, hidup pun tak ada gunanya kalau saya mengidap penyakit ini, kan. Lebih baik saya maju saja, apapun yang terjadi, mau mati karena mati hidup sama saja, ya. Maka dari orang kusta ini kita belajar, mari kita berani percaya. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan yang sementara saudara jalani, mari percaya. Ya, percaya bahwa dia Tuhan Allah yang ada di sana dan memperhatikan kehidupan setiap kita. Ya, berani percaya bahwa dia adalah Allah yang menjawab doa-doa kita. Ya. Berani berpengharapan kepada Allah yang hidup itu, karena dia El Roi, artinya dia ada dan melihat semua pergumulan kita. Bicara soal berani percaya, ada salah seorang murid Yesus yang juga memiliki karakter yang berani percaya. Saudara ingat enggak ketika murid-murid itu berlayar tanpa Yesus, karena memang Yesus menyuruh mereka berlayar, ya, duluan, sementara Yesus itu berdoa semalam-malaman. Ya, dia berdoa kepada Bapanya di dalam kemanusiaannya. Jadi ini contoh dan teladan yang dapat kita ikuti, saudara. Ketika engkau menjalani hidup ini, penting bagi saudara untuk berdoa. Ya, karena doa itu adalah kekuatan. Saya percaya tahun 2023 akan menjadi tahun kemenangan bagi setiap mereka yang suka berdoa. Meskipun banyak prediksi bahwa tahun ini tahun kesukaran, banyak penderitaannya, ya kan? Tapi kalau engkau mau menghadapi tahun 2023 dengan doa, maka saya yakin engkau keluar sebagai pemenang di tahun ini, ya. Mereka yang berlutut di hadapan Tuhan di dalam doa mampu berdiri menghadapi setiap masalah yang datang di dalam kehidupan setiap mereka. Maka saudara-saudara, ketika Yesus berdoa semalam-malaman, mungkin sekitar 2:30 atau jam 3 subuh, Yesus melihat murid-murid sementara susah karena mereka sementara dihantam oleh badai di tengah danau atau di tengah laut pada waktu itu. Mereka semua saudara-saudara adalah nelayan profesional, tetapi badai pada waktu itu membuat mereka porak-poranda. Dan saya selalu mengatakan ini, bahwa tidak ada yang profesional dalam hidup ini, tidak ada yang mahir dalam hidup ini. Semua kita itu rapuh. Kalau engkau berpikir engkau orang hebat, memiliki kecakapan, memiliki prestasi, saya yakin suatu hari nanti engkau akan diperhadapkan dengan badai yang tidak biasa dalam kehidupan saudara. Badai yang melebihi kemampuan kita, badai yang melebihi talenta kita, ya, badai yang melebihi semua yang ada dalam hidup kita, sehingga kita akan sadar bahwa kita ini rapuh dan semua kita, tidak ada yang tidak, kita membutuhkan Tuhan. Amin. Kita membutuhkan Tuhan, dan Alkitab mengatakan Tuhan melihat. Ya, saya tidak tahu apakah Tuhan melihat dari atas bukit karena Yesus berdoa di tempat yang tinggi, atau mungkin dia melihat di dalam ketuhanannya. Ya, saya pikir ya Yesus melihat dalam ketuhanannya. Kenapa saudara? Karena itu tempat yang jauh di mana muridnya berada, dan itu pun masih dalam keadaan gelap. Bagaimana Yesus bisa melihat dari atas bukit yang jauh murid-muridnya yang sementara diombang-ambingkan oleh badai, saudara-saudara? Ya. Maka saya meyakini Yesus melihat itu dalam ketuhanannya. Maka saya mau beritahu begini kepada saudara. Tidak ada satupun di antara kita yang jauh dari jangkauan Tuhan. Tidak ada yang jauh dari jangkauan Tuhan. Engkau merasa engkau jauh, itu cuma perasaanmu saja. Engkau tidak pernah jauh dari jangkauan Tuhan. Ketika kita mengalami beban berat, kadang-kadang kita merasa ya Tuhan itu tidak ada dan sepertinya Tuhan itu jauh. Bahkan ketika kita mau berdoa, kita pun tidak bisa merasakan kehadirannya.
Dan perasaan-perasaan yang seperti itu membuat kita semakin terpuruk di dalam sebuah kehidupan. Ini dengarkan, saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Bahwa engkau tidak pernah jauh dari jangkauan Tuhan. Tuhan ada bagi setiap kita. Dia melihat dimanapun engkau berada, sekalipun engkau diliputi oleh badai. Ya, meskipun turun yang namanya kabut yang begitu tebal, ya, dan kabut tersebut ya datang bersamaan dengan badai, membuat kita benar-benar tidak bisa dilihat oleh orang lain dan kita tersiksa di dalam kabut tersebut. Saya mau berkata, Tuhan mampu melihat saudara. Dia melihat keadaanmu. Maka yakin dan percaya bahwa engkau tidak pernah sendiri. Saudara, ini penting. Ini kekuatan bagi kita. Meskipun mungkin hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, tapi kalau engkau meyakini dalam lubuk hatimu yang paling dalam bahwa engkau tidak pernah sendiri, ada Tuhan di sana, maka engkau akan beroleh kekuatan di dalam menjalani kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Ya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kepada setiap kita, ada satu hal yang tak dapat pernah Tuhan lakukan. Sudah berkata, apa itu Pak Pendeta? Yakni meninggalkan dan membiarkan kita. Itu yang tak pernah dapat Tuhan lakukan. Ya, itulah sebabnya kenapa Yesus itu disebut Immanuel. Immanuel yang berarti Allah beserta dengan kita. Allah yang tidak akan bisa meninggalkan kita. Saudara, dalam sejarah umat manusia ada satu hal yang menghalangi Allah untuk melawat manusia. Saya khotbah kemarin dalam video pendek dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya. Di sana ada hal yang memisahkan kita sehingga Allah yang Immanuel itu tidak bisa menyertai kita lagi. Apa itu? Dosa. Alkitab mengatakan bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhanmu adalah segala dosamu, segala kejahatanmu. Itu yang memisahkan kita daripadanya, sehingga dia tidak bisa menjadi Immanuel. Tetapi Allah telah menyingkirkan dosa yang menghalangi kita dengan dia. Ya, melalui Yesus Kristus, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mati, dia mencurahkan darahnya, maka dosa ditiadakan sehingga Allah bisa dengan leluasa menjadi Immanuel bagi kita. Makanya saya ngomong Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bukan hanya berarti Yesus adalah jalan bagi manusia untuk sampai kepada Allah, melainkan juga Yesus adalah jalan bagi Bapa, bagi Allah untuk datang kepada manusia. Artinya tanpa Yesus manusia tidak bisa datang kepada Allah. Tanpa Yesus Allah pun tidak bisa datang kepada manusia. Makanya bagi manusia Yesus adalah jalan keselamatan, dan bagi Allah Yesus adalah jalan pendamaian. Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Ya, sehingga daripada itu tidak ada lagi yang dapat menghalangi kasih-Nya bagi kita. Dia menjadi Immanuel yang sempurna, yang terus ada, saudara. Ya, di atas bukit kemenangan dia ada, dalam lembah sekalipun dia ada. Maka Daud itu ngomong, aku tak takut sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku tahu Tuhan menyertai aku. Yang percaya dan yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, maka saya senang sekali itu lagu daripada Daud, ya. Sekalipun aku, ya kan, dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kristen itu adalah salah satu agama yang lagu pujiannya paling banyak, saudara-saudara. Sudah tidak terhitung berapa banyak pujian yang tercipta. Karena memang Allah kita itu Allah yang hidup. Amin. Ketika dia menolong umatnya, maka hal itu menginspirasi umatnya untuk memuji dia.
ya kan? Untuk memuliakan dia, maka jutaan mungkin miliaran lagu diciptakan untuk dia. Karena manusia bersyukur betapa Allah Immanuel itu menyertai setiap kita. Jadi dia melihat persis di mana kita berada. Maka kita mengatakan dia bukan cuma melihat, dia turun untuk menolong murid-muridnya. Haleluya. Padahal waktu itu Yesus sementara bersekutu dengan Bapanya di dalam doa loh. Tapi dia rela meninggalkan itu. Karena dia ingin menolong murid-muridnya yang ada dalam keadaan susah. Saudara, Yohanes pasal 1 ayat 1 itu luar biasa loh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tetapi karena manusia susah menderita karena dosa, maka dia meninggalkan surga dan datang ke dalam dunia untuk mati bagi setiap kita. Ya, Allah tidak bisa melihat manusia menderita, maka dia turun ke dalam dunia. Ya, saudara, itu makanya Yesus kenapa dia berteriak di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, karena memang Yesus tidak pernah terpisah dengan Bapanya. Yesus Bapa Roh Kudus merupakan sebuah kesatuan ya, yang tidak pernah terpisah. Tapi ketika Yesus menanggung dosa manusia, maka Bapa di sorga memalingkan wajahnya. Kenapa? Karena Bapa itu kudus. Bahkan untuk melihat dosa pun ya Allah tak sudi, saudara. Sehingga ketika Yesus menanggung dosa di atas kayu salib, dia terpisah untuk pertama kalinya dengan Bapa. Maka dia pun berkata, Bapa, Bapa, Eloi lama sabachthani. Dengarkan saya jemaat Tuhan. Dengarkan baik-baik, saya mau sampaikan hal yang penting. Allah datang ke dalam dunia karena dia tidak ingin kita menderita. Dia meninggalkan persekutuan itu dengan Bapa di sorga untuk menjangkau saya dan saudara di tengah-tengah gelombang pergumulan kehidupan kita. Maka Yesus pun datang, ya kan? Waktu Yesus datang, Yesus seolah-olah hendak melewati mereka kan? Ya, mereka benar-benar ketakutan ketika mereka melihat ada pribadi yang berjalan di atas air. Siapa nih yang berjalan di atas air jam 3 subuh begini? Dalam pikiran mereka pasti setan lah. Tidak ada manusia yang bisa jalan di atas air. Ya, saudara, Yesus itu melakukan beberapa mujizat yang tidak bisa dikopi oleh nabi manapun, yang tidak bisa dikopi oleh rasul manapun. Ada beberapa mujizat spesifik yang dilakukan oleh Yesus, yang pendeta manapun tidak bisa mengkopi itu. Ya, ada pendeta yang membangkitkan orang mati, ada dalam sejarahnya banyak, saudara. Ya, bukan cuma nabi membangkitkan orang mati, bukan cuma rasul, pendeta ada yang membangkitkan orang mati dalam nama Yesus. Ya. Ya, ada pendeta yang menyembuhkan orang yang tuli, ada. Yesus kan juga melakukan itu ya. Tetapi tidak ada pendeta yang melakukan berjalan di atas air. Ini mujizat spesifik untuk menunjukkan bahwa dia Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Saudara, maka mereka berteriak, hantu, 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 ketakutan. Saudara bayangkanlah sosok berjalan di atas. Tidak, coba saudara kasih tahu siapa yang bisa jalan di atas air. Waktu saya ngomong begini, ada orang yang pernah bilang, pendeta ada yang bisa jalan di atas air. Saya tanya, siapa? Dan mereka menjawab, Chris Angel. Ya, saya tanya, siapa tuh Chris Angel? Itu pesulap dari Amerika. Coba pendeta cari di YouTube, dia jalan di atas kolam air. Ya, saudara, sekarang semua trik daripada Chris Angel terbongkar. Ternyata dia tidak pernah berjalan di atas air. Ya, itu cuma efek kamera, ditaruh kaca di atas kolam, kemudian dia berjalan seolah-olah di atas air, padahal ya itu di atas kolam. Ya, itu efek kamera. Kadang-kadang ya kita dibodoh-bodohin ya, dan mereka itu dapat uang dari kebodohan kita ya ketika mereka tampil di YouTube ya. Kebodohan kita tuh kadang-kadang jadi mata pencarian loh bagi mereka loh. Ya. Yesus tidak menggunakan efek kamera, itu badai luar biasa sudah, tapi dia jalan di atas air, yang menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa daripada semua badai dalam kehidupanmu. Maka jangan pernah putus asa. Amin. Apalagi mati bunuh diri. Menyedihkan sekali loh. Saya dengar kemarin ada seorang mahasiswa teologi semester 2 mati bunuh diri demi pacarnya, karena pacarnya meninggalkan dia. Ini kan aduh. Ya. Kalau ada anak muda yang mendengarkan saya, mendengarkan khotbah ini, kamu bunuh diri karena pacar kamu. Ya.
Kamu tuh tidak kasihan dengan orang tua kamu ya. Ya, bayangkan waktu dia bunuh diri Bapak Ibu, dia rekam loh, mengerikan sekali. Jadi waktu orang dapati jenazahnya tergantung begitu, mereka juga mendapati handphonenya yang lagi nyala, yang sementara merekam kejadian itu. Mengerikan saudara-saudara. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang punya rencana mau bunuh diri, ya, saya mau kasih tahu saudara, tidak kasihan dengan orang tua saudara kah? Kalau 300 orang datang melayat ke rumahmu, 300 orang itu akan tanya bagaimana kejadiannya. Dan apakah kamu tidak kasihan kalau orang tua kamu harus menceritakan kronologi bagaimana anaknya gantung diri? Saya memberitahu orang yang mati gantung diri masuk neraka loh. Ya, kamu menghindar dari penderitaan dalam dunia kan? Maka saya bilang lebih baik kita berani menderita daripada berani mati loh. Wahyu 21 ayat 8 jelas. Orang yang mati bunuh diri itu masuk neraka. Saya baca itu rombongan orang yang masuk neraka. Rombongan yang pertama ternyata para penakut. Saya pikir pesina, pencuri, pembunuh, koruptor. Ya, ternyata yang golongan yang pertama masuk neraka itu para penakut. Penakut menghadapi kehidupan. Makanya kita harus berani percaya dong. Seperti yang saya khotbahkan di sore hari ini. Ya. Masih ada masa depan. Orang kan bunuh diri saudara, bukan karena dia ingin mati, tapi dia ingin menyudahi penderitaan. Dia tidak sadar bahwa saudara ketika dia mati dengan cara yang seperti itu, dia sementara melemparkan dirinya kepada siksaan yang kekal. Dalam dunia ini sesiksa-siksanya tidak ada penderitaan yang kekal. Saya selalu mengatakan bahwa ya penderitaan dan kebahagiaan silih berganti. Betul, bumi bukan surga, tidak ada kebahagiaan abadi di sini. Maka jangan cari kebahagiaan abadi di dunia, tidak ada. Tapi dunia juga bukan neraka sehingga tidak ada penderitaan abadi di sini. Penderitaan dan kebahagiaan silih berganti. Ya, saya sering kali ngomong langit yang kelabu itu cuma awan gelap yang lewat, tidak ada badai untuk selamanya. Kalau ada yang selamanya, kalau ada yang kekal, itulah kasih Tuhanmu. Ya, kepadamu dan kepadaku itu yang kekal. Ya, maka jangan bunuh diri ya. Ya, jalani hidupmu. Ya. Karena kita sementara hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, percaya Yesus ada di sana. Maka ketika Yesus berjalan di atas air, dia lebih besar daripada semua pergumulan kan. Kemudian Petrus bilang begini, Guru, ya jika engkau itu ya, banyak kan orang mempermasalahkan kan, ini Yesus disebut guru, kenapa kalian percaya dia Tuhan? Muridnya aja panggil dia guru. Ya dalam kemanusiaan ya dia bisa dibilang guru, bisa dibilang nabi, ya bisa dibilang apa lagi, rasul dalam kemanusiaannya. Tapi bukan cuma itu yang Alkitab katakan mengenai Yesus, dia juga Tuhan. Ya, maka dia berkata, kalau engkau guru yang saya layani, ya saya sudahi ini ya, karena ini sudah menit ke-27. Suruhlah saya berjalan di atas air. Karena memang Petrus tahu bahwa Yesus itu pembuat mujizat loh. Kalau memang engkau Yesus yang saya layani, suruh saya berjalan di atas air. Ya. Berani percaya ini Petrus, berani loh, mantap. Begini loh orang Kristen, seharusnya begini. Saya berani percaya, meskipun hidup sulit, saya percaya Tuhan engkau ada. Amin. Sekalipun anak saya belum berubah Tuhan, saya percaya. Sekalipun saya belum melihat perubahan terhadap istri saya, kepada anak saya, mungkin kepada suami saya. Sekalipun saya belum melihat ada perubahan dalam ekonomi saya, dalam keluarga saya. Tapi saya menolak untuk menyerah. Saya mau percaya. Begitu saudara-saudara. Amin. Ya. Kita harus menolak untuk menyerah. Selama nafas di kandung badan, selama itu pun saya akan berdoa. Saya akan berhenti berdoa kalau saya sudah mati, selesai sudah. Tapi selama saya masih hidup, pengharapan ini akan tetap membara dalam hati. Untuk orang-orang yang saya kasihi, untuk keadaan saya, untuk apapun pergumulan yang datang dalam hidup. Ya, jangan pernah menyerah. Maka Yesus berkata, mari keluar. Saudara, Petrus pun keluar berjalan di atas air. Wow, luar biasa. Sekalipun memang dia tenggelam. Ini yang saya memberitahu kepada saudara. Di ujung jalan mungkin ketika engkau berani percaya engkau gagal. Tapi ketika engkau gagal, di sana juga ada Tuhan loh. Tuhan itu menerima kita bukan hanya karena kita berani percaya. Ketika engkau gagal pun dia mampu mengangkat saudara. Ada ayat yang luar biasa dalam kitab Mazmur. 7 kali orang benar bisa jatuh. Ya, kita manusia bisa gagal.
tapi Tuhan juga yang akan mengangkat dia. Angka 7 itu angka sempurna. Jadi kalau 7 kali orang benar jatuh itu jatuhnya itu luar biasa. Tapi Tuhan sendiri angka yang akan mengangkat dia. Maka kita berani percaya kepada Tuhan. Amin. Ini baru poin 1, nanti saya lanjut poin kedua besok pagi ya. Karena waktu saya tidak cukup. Oke, saya mau jawab pertanyaan sebelum saya berdoa. Dari Suwanda. Selamat sore Suwanda ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pendeta, harga patung Yesus berapa satu? Yang mana tahu kita buka bisnis. Ini panggilan.